6 Juli tahun 2019 lalu. Tapi pelaksananya baru dilaksanakan hari ini. Maka dengan demikian sudah sah bahwa Gereja Kristen Setia Indonesia Jemaat Agnus Dei merupakan gereja yang dewasa, bersifat mandiri dalam daya, dana, dan usaha, dan segala sesuatunya dapat koordinasikan dengan Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kita mendengar dan telah melaksanakan tahbisan tenaga rohaniawan atau pendeta atas nama Duma Purnama. Dan selanjutnya Duma Purnama bertugas untuk menjadi wakil gembala yang mendampingi pendeta Alben Sinaga. Dan berikutnya adalah tahbisan dari para penatua Majelis Gereja Kristen Setia Indonesia Jemaat Agnus Dei, dan semuanya telah terangkum di sini. Nanti masing-masing majelis silakan berhubungan dengan Bapak Gembala. Selanjutnya Pak Pendeta Alben saya serahkan seluruh keputusan yang ada untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Sudah? Atau diulang? 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Silakan Pendeta Duma. Terima kasih buat semuanya, terkhusus Bapak Ketua Umum Sinode GKSI se-Indonesia, bahkan juga Sekum, Sekretaris Umum kita, Bapak Bayu, tadi Pak Dr. Jimmy Iwan Tangka, maaf. Dan Ketua BPW Bapak Yonas Muanley dan Ibu Romida sebagai Sekretaris BPW. Saya berterima kasih buat semuanya, bahkan jemaat Tuhan, undangan kami yang hadir. Tuhan memberkati. Salam buat semuanya. Saya sekali lagi menyapa salam. Puji nama Tuhan. Kalau tadi kita sudah mendengarkan khotbah dari Ketua Umum, Ketua Sinode, saya tadi sudah persiapan hampir-hampir sama natsnya ya. Dari Yohanes hampir sama. Saya bilang, wow, saya sudah dijabarkan sama Bapak Ketua, nggak usah lagi harusnya. Saya berterima kasih, Bapak Jimmy Iwan Tangka adalah dosen saya. Dan beliau juga yang mentahbiskan saya. Terima kasih, Amang. Tadi pertama saya agak grogi, seperti mau menangis ya. Saya bersyukur kalau hari ini boleh saya menerima pentahbisan sebagai pendeta. Biarlah kiranya boleh saya jalankan dan saya takut akan Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan dari setiap hamba-hambanya. Terima kasih. Kita membaca firman Tuhan yang saya ambil Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Banyak ya. Sabar ya. Yohanes 3 ayat 1 sampai ayat 21. Di situ percakapan dengan Nikodemus. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua dan seterusnya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah.
Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata dengan apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Kita sama-sama. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam iman, dalam Allah. Terima kasih. Kita sudah membaca begitu banyak panjang firman Tuhan. Hampir satu ayat, satu bab, satu pasal ya. Satu perikop. Di sini saya berikan tema, kalau tema dari Lembaga Alkitab Indonesia adalah percakapan dengan Nikodemus. Saya beri temanya pentingnya lahir baru. Pentingnya lahir baru. Percakapan antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus, yaitu untuk menyatakan bagaimana seseorang itu boleh melihat terang itu dan apa perjalanan hidupnya. Bagaimana perjalanan hidupnya. Dikatakan, jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah. Engkau tidak masuk dalam kerajaan Allah. Beda dengan pikiran oleh Nikodemus. Kita melihat Nikodemus adalah seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi dan pengajar Israel. Tentu harusnya dia lebih paham dengan firman. Dia lebih paham dengan isi Alkitab. Ternyata dalam kelahiran baru, hidup baru, dia tidak mengerti. Kenapa? Kadangkala kita juga dari kehidupan kita turun-temurun kita hidup dalam kekristenan, dari nenek moyang kita kekristenan, kadangkala kita juga tidak tahu lahir baru. Nah, di sini dikatakan Allah mengajak kita, Yesus mengajak kita supaya kita hidup dalam kebenaran. Hidup dalam lahir baru. Apakah yang menjadi dasar kekristenan bagi kita? Saya memetik dari Louis Berkop, membagikan dalam 4 jenis iman. Orang yang beriman adalah orang yang sudah dikuduskan. Orang yang beriman yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang beriman yang mengatakan Yesus adalah Tuhannya secara Kristen. Kalau agama lain mungkin berkata, imanku seperti ini, imanku seperti ini. Tapi kita sebagai orang Kristen kita hanya berkata, beriman, Yesuslah Tuhanku. Yesuslah Allahku. Yesuslah penyelamatku. Ada 4
yang saya petik dari Louis Berkop, yaitu iman historis. Yang pertama, iman historis. Iman historis ini hanya karena keturunan. Mungkin seperti saya. Opung saya dari tingkat yang pertama sampai yang kelima itu sudah Kristen. Saya Kristen. Mungkin karena papa saya, opung dari papanya papa saya Kristen. Ya, papa saya Kristen, saya Kristen. Tapi sejauh manakah iman saya sebelum saya percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus? Dulu saya sekolah minggu. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan sekolah minggu atau kanak-kanak. Apa yang kita rasakan? Kita belum tahu siapa itu sesungguhnya Yesus. Saya percaya. Mungkin kita disuruh oleh orang tua kita datang sekolah minggu. Pulang dari sekolah minggu hilang. Mungkin kita masih bisa melihat pohon mangga orang di panjang jalan dari gereja pulang ke rumah. Kita mau memetik. Ya, kenapa? Masih ada hidup kedagingan. Kita masih Kristen turunan. Ini yang dipetik oleh saya dari Louis Berkop. Yang kedua, iman sementara. Iman sementara. Yaitu berdasarkan emosi semata. Berdasarkan emosi semata, yaitu orang datang ke gereja, orang berkata Yesus Tuhan, saya ikut. Itu sementara, tidak kokoh, tidak berakar. Gelombang bisa membawa kita. Seperti Simon Petrus waktu berjalan disuruh oleh Yesus di atas air, di laut. Orang berkata itu hantu. Tapi Simon sempat berargumentasi sama Tuhan. Kalau engkau itu Tuhan, suruh saya datang kepadamu. Saat itu iman dia benar-benar fokus kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, mari jalanlah. Saat itu Simon berjalan. Tapi di tengah laut ada gelombang, ada badai. Dia langsung oleng. Dia lihat, aduh aku akan tenggelam. Aduh aku akan mati. Mati enggak dia? Tidak, tapi tenggelam. Ini adalah iman yang sementara. Kadangkala kita bisa seperti itu, bukan? Kadangkala, tapi tidak seterusnya. Lalu yang ketiga, iman mujizat. Iman mujizat ini adalah orang-orang yang kalau berdoa ingin ada jawaban Tuhan terus. Ada jawaban Tuhan. Tuhan aku mau begini. Tuhan langsung beri. Maunya seperti itu. Tuhan aku mau mobil. Maunya Tuhan langsung kasih mobil. Tidak. Tapi Tuhan menguji iman kita. Tidak seperti itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang tertib. Tuhan yang sportif. Sampai sejauh mana dangkal atau dalamnya iman kita. Dia tidak langsung memberikannya kepada orang yang minta kepada dia. Tidak langsung. Kalau penyakit juga ya. Seperti di sini ada jemaat kita yang tadi ditabis juga. Bapak Leo Pangaribuan. Beliau ini sudah hampir 2 tahun ya. 2 tahun mengalami penyakit ini. Kita bukan tidak bergumul sama beliau. Tapi kami berkata, ada waktunya Tuhan. Asal jangan kamu oleng pergi kepada yang lain. Tapi dia memang setia. Setia datang kepada Tuhan. Baru-baru ini dia operasi. Ya, operasinya adalah saluran kencing. Sudahlah ininya pakai selang. Aduh saya bilang Tuhan kuatkan iman Bapak Leo ini. Kuatkan. Saya sudah kenal beliau ini dari masih bujangan. Waktu kami masih GKSI Smyrna. Lalu dia pergi tinggalkan kita. Tapi di sini ketemu lagi. Sempat juga dia lari dari kita. Tapi Tuhan tangkap. Hanya Tuhan tangkap dia, Tuhan berikan penyakit. Saya lihat lewat Facebook. Wow, ini Bapak Leo. Langsung saya komunikasi. Gak lama beliau datang ke sini beribadah sampai saat ini. Biarlah Tuhan terus. Jangan dikatakan jika doa kita dijawab oleh Tuhan. Tapi Tuhan tetap pelihara Bapak Leo dan kita semua. Mungkin kita ada yang sakit. Jangan waktu menerima kesembuhan saja beriman. Saat itu Tuhan belum berikan kesembuhan, tetap beriman teguh kepada Tuhan. Sampai akhir hayat kita. Dikatakan hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntunganku. Itulah janji firman Tuhan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang keempat,
Iman yang menyelamatkan. Ini yang perlu kita pegang terus. Iman yang menyelamatkan, yaitu melalui pertemuan pribadi dengan Kristus dalam kelahiran baru. Seperti Nikodemus, tadi dia tidak tahu itu apa lahir baru. Padahal dia seorang pejabat agama, tokoh agama. Nah, inilah yang keempat ini yang perlu kita pegang sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput orang-orang saleh-salehnya. Amin. Amin. Ya, jangan oleng kita. Gelombang hidup ini, badai hidup ini terus datang silih berganti. Tidak berhenti selama kita masih hidup. Maka itu kita tetap pegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Pegang teguh. Saya kalau bersaksi sedikit, waktu saya di Kalimantan, mungkin Pak Bayu itu pernah datang ke layan saya. Itu adalah belum pernah datang penginjil ke sana. Ya, itu pertama tahun 89, ya. Belum ada gereja, masih animisme. Saya belum belajar bahasa Dayak sedikit pun. Saya ditempatkan di sana. Kami berdua sama teman saya, saya gemetar, Tuhan bukan sini saya maunya di Jawa. Sampai korwil kami Pak Mangusong, saya pulangkan kamu nanti. Pak Mangusong orangnya keras mendidik kami. Tidak eleng-eleng. Padahal itu angkatan sama saya bilang, sombong sekali kau. Mantang-mantang wilayahmu. Saya yang berani masih jawab dia. Kamu jangan sombong katanya. Saya pulangkan kamu naik pesawat sekarang. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan tempatkan saya di sini, saya siap. Bentuk hati saya. Bentuk hati saya. Supaya saya menerima keadaan. Keadaannya banyak sekali yang tidak saya sukain awalnya. Mandi di sungai, sikat gigi di sungai, saya tidak bisa awalnya. Saya nangis di situ. Sampai saya dikatakan, ayo sikat gigimu di situ. Saya nangis. Saya nangis. Ini tantangan yang pertama saya hadapin. Saya bilang, saya tidak sanggup. Orang kencing dari sana, saya sikat gigi, tidak bisa. Orang buang air besar di sana, saya sikat gigi, saya tidak bisa. Satu lagi, wanita mandi pakai kain sarung. Kita dari dulu kita mandi tutup ya, tutup badan ini. Kenapa di tempat yang umum saya harus pakai kain sarung? Saya bilang gitu, saya melawan saat itu. Sampai dia ada Pak Joanto, banyak mahasiswa seangkatan saya. Saya bilang, pergi kalian ke sana. Saya ngamuk situ, pergi sana, mandi sana, jangan dekat saya. Nah, ini pertama saya stres berat. Karena saya tidak menerima keadaan. Tapi apa? Saya katakan, Tuhan saya datang ke sini bukan karena maunya saya, karena Tuhan. Ajar saya bisa berbahasa Dayak. 3 minggu saya bisa bahasa Dayak. Saya lancar sampai sekarang. Saya kadang belanja, saya katakan saya orang Dayak. Percaya orang, karena saya lancar bahasa Dayak. Amin. Saya khotbah bahasa Dayak, orang itu bilang, wow, Ibu Sirait. Orang tidak tahu nama saya Duma Purnama. Saya diperkenalkan di sana Ibu Sirait. Ibu Sirait itu pintar sekali bahasa kami. Karena saya setiap hari belajar kepada anak-anak dan kepada nenek-nenek bahasa. Ke sawah, saya pergi ke sawah. Wow, enak sekali memang saat itu pembentukannya. Tapi saya bersyukur di tempat yang kami layani sudah tumbuh gereja, banyak orang percaya. Yaitu Desa Ladangan. Ya, terkenal itu. Jenderal Dirjen Bimas Kristen yang pertama datang adalah tempat pelayanan kami. Dari pusat sini. Wow, bangga sekali saat itu. Ini kita harus punya iman yang menyelamatkan. Bahwa kita ada diutus dimanapun itu karena Kristus. Di tempat apapun karena Kristus. Mau di lembah, di gunung, di kota yang ramai. Maupun di desa terpencil itu karena Kristus. Pegang terus Kristus. Maka itu perlu kita mengikis kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu hidup lama kita. Sehingga roh kita yang menyala-nyala. Roh kita yang menyala-nyala. Karena Yesus yang kita beritakan. Memang waktu itu saya sok banget lah kalau saya bilang. Apa yang saya katakan firman. Tuhan urapi semua orang datang. Yang tadinya 0. Tidak ada Kristen. Kami membaptis 3 bulan berikutnya. 165 orang. Itu pertama di Ladangan. Maka Pak Mangusong bilang, tak sangka aku Ibu Dume ini ya. Saya di mana-mana suara saya berteriak-teriak. Karena kalau tidak berteriak mereka tidak dengar kita.
Dulu di kampus suara saya tidak berteriak ya Pak Bayu ya. Saya masih pendiam. Tapi setelah sampai di pedalaman, saya teriak. Saya panjang jalan saya ajak, "Weh, ayo ibadah, ibadah." Saya bilang, Pak Mangun bilang, "Wah, bisa juga suaramu begitu." Bisa dong. Tuhan Yesusku memberi aku suara seperti ini. Keberanian. Semua orang datang. Maka itu kita sebagai anak-anak Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, jangan takut ditempatkan dimanapun. Kalau kita mengandalkan diri kita, kita tidak mampu. Kalau saat itu saya selalu membanggakan diri saya mungkin dipulangkan sama Pak Mangun Song almarhum. Tapi saya katakan, Tuhan, saya mau Tuhan memberitakan Injil-Mu dengan cara Tuhan. Banyak hal lagi. Ditempatkan lagi tempat yang lain, tempatkan yang lain. Tapi kami tetap memberitakan firman Tuhan. Karena kami percaya saat itu bahwa Yesus adalah penolongku. Imanku hanya kepada Yesus yang menyelamatkan. Maka iman kita yang menyelamatkan yaitu di dalam Yesus kita mau berikan kepada orang banyak. Sehingga orang banyak juga boleh percaya karena Kristus yang menjamah mereka. Lewat hidup kita, lewat pribadi kita. Tapi memang beda ya. Ya, bapak-bapak gembala, bapak sinode ditempatkan di kota kurang. Ya. Kita melangkah saja. Sepertinya tidak ada tantangan. Kalau di desa banyak tantangan rasanya. Setiap mau jalan, Tuhan sertai aku. Berkati jamah seluruh hidupku. Sepertinya semuanya hidup ini ada di dalam Kristus. Ini. Tapi jangan hanya di tempat yang penuh pergumulan. Dimanapun kita mau andalkan Tuhan. Yang terutama dikatakan kita mau lahir baru. Lahir baru sudah mengerti saya kira. Adalah orang yang mau diubah hidupnya. Diubah kehidupannya yang lama menjadi hidup yang baru. Karena Nikodemus adalah orang yang dikatakan ahli agama, tua-tua agama. Tapi beliau belum mengerti apa itu lahir baru. Tapi semakin Tuhan jelaskan secara pribadi sama dia semakin mengetahui. Kita sebagai anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, jika kita mau lahir baru, kita mau dihidupkan kembali iman kita mau datang kepada Tuhan, pribadi datang kepada Tuhan bisa. Katakan, Tuhan, aku mau datang kepadamu. Kuduskan aku. Aku mau hidup di dalam Tuhan. Ini yang utama. Yang pertama, terakhir saya katakan, kita baca, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi mau diperbaharui, mau dilahirkan kembali dari air dan roh, yaitu roh Allah. Roh Allah yang membangkitkan kita, mau kita menguburkan hidup lama kita, menguburkan dosa-dosa kita. Kita memandang Yesus, bahwa Yesuslah juru selamat kita. Yesuslah penolong kita. Yesuslah yang menyediakan tempat bagi kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala.